Dr. Cipto Mangunkusumo, dokter rakyat yang melawan penindasan. Tahukah kamu bahwa Dr. Cipto Mangunkusumo bukan sekedar seorang dokter, melainkan pejuang yang menggunakan ilmu dan kata-kata sebagai senjata. Lahir di Pecangangan, Jepara tahun 1886, Cipto tumbuh di tengah penjajahan yang menindas bangsanya. Sebagai dokter lulusan STOVIA, ia menyaksikan kemiskinan dan penderitaan rakyat pribumi. Namun, di balik jas putihnya berdenyut semangat perlawanan. Ia menulis, berorasi, dan mengguncang hati banyak orang dengan kata-katanya yang tajam. Melalui indisio partai, Cipto menyerukan bahwa bangsa Indonesia harus merdeka dan setara dengan bangsa Eropa. Akibat keberaniannya, ia berulang kali diasingkan, dari Bandung ke Banda hingga ke Belanda. Namun semangatnya tak pernah padam. Ia wafat sebagai simbol keberanian melawan ketidakadilan, dan namanya kini diabadikan di Rumah Sakit Besar di Jakarta, RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo. Ilmu tanpa keberanian hanyalah kebisuan di tengah penindasan. Ki Hajar Dewantara, cahaya dari kegelapan. Tahukah kamu bahwa di balik kemerdekaan berpikir bangsa Indonesia, ada seorang guru sejati yang melawan penjajahan bukan dengan senjata, tetapi dengan pena dan pendidikan. Dialah Ki Hajar Dewantara. Lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta, ia berasal dari keluarga bangsawan Paku Alaman. Namun darah kebangsawanan tak membuatnya berpihak pada kekuasaan. Sebaliknya, ia menaruh kasih pada rakyat kecil yang hidup terjajah dan tak berpendidikan. Sebagai jurnalis muda, tulisannya mengguncang para penjajah. Dalam artikelnya yang terkenal, Als ik Inks Nederlander was, atau Andai Aku Seorang Belanda, ia dengan lantang menegur pemerintah kolonial yang merayakan kemerdekaan Belanda di tanah jajahan. Kata-katanya tajam, jujur, dan menembus hati siapapun yang membacanya. Tulisan itu membuat Belanda murka. Ia pun diasingkan ke negeri mereka sendiri, ke Belanda, bersama 2 rekannya, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker. Namun, justru di pengasingan itu, kesadarannya tumbuh makin kuat. Ia belajar tentang sistem pendidikan modern, tentang bagaimana sekolah seharusnya membentuk manusia merdeka, bukan budak bagi penjajahan. Sekembalinya ke tanah air, ia tidak datang membawa dendam, melainkan membawa pencerahan. Pada tahun 1922, ia mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta, sebuah sekolah untuk semua anak bangsa tanpa memandang kasta, kekayaan, atau keturunan. Disinilah lahir semboyannya yang abadi, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Filosofi ini menjadi dasar pendidikan nasional Indonesia, bahwa guru bukanlah penguasa, tetapi penuntun, bahwa belajar bukan sekedar mencari ilmu, tetapi membentuk jiwa yang merdeka. Kini, setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional untuk mengenang perjuangan Ki Hajar Dewantara. Dari pena kecilnya, lahir kesadaran besar bahwa bangsa yang bodoh akan mudah dijajah, tetapi bangsa yang berpendidikan akan berdiri tegak dengan kehormatan. Ia mungkin telah tiada, namun semboyannya terus hidup dalam dada anak bangsa. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, sang penerang dari kegelapan. Tutwuri Handayani. Dari belakang, beliau terus menuntun langkah kita menuju kemerdekaan sejati. Tutwuri Handayani. Beliau adalah semboyan yang terus mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan bagi seorang guru. Dari Multatuli ke Danu Dirja Setiabudi, pejuang tanpa batas ras. Tahukah kamu bahwa salah satu pelopor nasionalisme Indonesia bukanlah seorang pribumi sepenuhnya, melainkan seorang berdarah campuran Indo-Belanda yang memilih berpihak pada bangsa yang dijajah? Namanya Ernest Douwes Dekker.
Lahir di Pasuruan, tahun 1879. Darahnya mengalir dari dua dunia, Eropa dan Nusantara. Namun hatinya hanya untuk satu tanah air, Indonesia. Sejak muda, Douwes-Dekker mewarisi semangat kakek buyutnya, Edward Douwes-Dekker, yang dikenal lewat nama pena Multatuli, penulis Max Havelaar, buku yang mengguncang nurani Belanda, karena berani membongkar penderitaan rakyat Jawa akibat tanam paksa. Dari sanalah lahir kesadarannya tentang keadilan dan keberaniannya melawan penindasan. Ia menjadi jurnalis dan aktivis, menulis dengan tajam tentang ketidakadilan sosial dan diskriminasi rasial, yang menempatkan orang Indo dan pribumi di bawah kekuasaan Belanda. Ia berkata, "Kebangsaan bukan soal darah dan warna kulit, tapi tentang keberanian membela kebenaran dan keadilan." Tahun 1912, bersama dua tokoh besar, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara, ia mendirikan Indische Partij, sebuah organisasi politik yang luar biasa berani karena secara terbuka menyerukan kemerdekaan Hindia Belanda. Bagi Belanda, itu adalah ancaman. Bagi rakyat Indonesia, itu adalah harapan. Tak lama kemudian, ketiganya diasingkan ke Belanda. Namun dari pengasingan itulah, semangat nasionalisme mereka menyebar ke seluruh Nusantara. Tulisan-tulisan dan gagasan Douwes-Dekker menyulit api kesadaran bagi generasi muda yang kelak menuntun pada Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi 1945. Dalam pengasingannya, ia mengganti namanya menjadi Danu Dirja Setiabudi, sebuah nama berbahasa Jawa yang berarti cahaya yang teguh dalam kebenaran. Itu bukan sekedar nama baru, tetapi sumpah hidup bahwa dirinya bukan lagi milik Belanda, melainkan milik Indo keadilan. Danu Dirja Setiabudi wafat pada tahun 1950. Namun warisannya tetap hidup. Ia mengajarkan bahwa cinta tanah air tak diukur dari asal-usul, melainkan dari keberanian memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Pesan abadi. Persatuan bukanlah keseragaman. Ia lahir dari keberanian untuk melihat perbedaan sebagai kekuatan bagi bangsa yang merdeka.